Hi everyone, welcome back to Podcastra, podcastnya Anak Petra. Dan episode kita kali ini ada di Library Room Petra Asitya Christian Senior High School. Oke, pernah nggak sih kita berpikir bahwa sebuah sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tapi juga tempat di mana ada nilai, ada karakter, dan bahkan harapan itu ditanam. Lalu hal itu diteruskan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Ya, episode kali ini saya, Aquila Saputra Pamungkas, tidak hanya sebagai host saja, tapi sebagai saksi dari sebuah cerita yang sangat spesial dan jarang banget di episode podcast kali ini. Karena di hadapan saya saat ini sudah berkumpul 3 generasi begitu ya, dari dalam satu keluarga, dari oma, mama, anak begitu, dan mereka akan bercerita, sharing bersama apa sih pengalaman yang menarik ketika mereka menempuh pendidikan di PPK Petra. Dan selain itu juga telah hadir pimpinan kita, bapaknya dari guru-guru PPK Petra, yaitu Direktur PPK Petra, di mana nanti beliau akan juga sharing diskusi bersama gitu ya, tentang bagaimana membina atau menjaring atau mengembangkan proses pendidikan di PPK Petra tentunya. Oke, lebih dari itu episode kita ini juga momen yang spesial di mana tahun ini kita merayakan 75 tahun perjalanan PPK Petra. Di mana 75 tahun ini bukan hanya sekedar waktu yang singkat gitu ya, tapi ini adalah cerita tentang kepercayaan, cerita tentang dedikasi dan tentang legacy yang terus hidup begitu. Dan itulah yang akan kita bahas di episode kita ini, di mana Petra Legacy menenun atau menemukan sebuah karakter antar generasi. Oke, kita akan mulai di mana tamu-tamu kita yang sudah hadir ini dari Bapak Hengki Porawau sebagai Direktur PPK Petra, lalu ada Ibu Victoria Yonatan selaku alumni generasi pertama, dan Pak Hengki juga alumni juga di Petra gitu ya. Kemudian ada Ibu Ivana, alumni generasi yang kedua, lalu ada Jovanka, alumni generasi yang ketiga gitu ya. Oke, untuk mengenal begitu, boleh diceritakan dulu sekolah di mana waktu sekolah di Petra gitu, dari Pak Hengki dulu. Baik. Ya, perkenalkan sekali lagi, nama saya Hengki Porawo. Saya masuk Petra SMP Embongungu tahun 79 dan lulus tahun 82. Lalu saya melanjutkan ke SMA Petra Kalianyar. Tahun 82, lulus 85. Jadi saya angkatan 79 sampai 85, 6 tahun menjadi warga PPPK Petra. Keren, itu jadi alumni generasi yang nggak tahu itu tahun berapa, saya baru lahir Pak Hengki. Kemudian Bu Victoria, boleh diceritakan dulu di sekolah di Petra tahun berapa? Baik, saya mulai masuk di PPPK Petra itu tahun 1972 sampai 1975. Waktu itu saya masuk ke SMA Kalianyar. Tapi walaupun 3 tahun perjalanan saya menjadi siswa SMA Petra itu sungguh sangat berkesan. Karena apa? Karena berlanjut. Karena saya akhirnya berkarir juga sampai pensiun saya di PPPK Petra. Keren. Baik, lalu dilanjutkan juga generasi putrinya Ibu Ivana untuk bisa bersekolah di Petra juga tahun berapa, Bu? Saya dari kecil itu mulai TK sudah di Petra. Terus kemudian saya masuk ke SD itu tahun 92. Terus kemudian lanjut ke SMP Petra Manyar juga tahun 98. Terus tahun 2001-nya juga tahun 2001 masuk ke SMA Manyar juga. SMA Manyar. Dulu TK Petranya di Petra 5. Petra 5. Itu tahun itu sudah pindah di masih di Pucang. Sampai SD-nya masih di Pucang. Kantor kami. Iya, sekretariat Pucang. Itu SD-nya, TK-nya dulu di sana. Dan menurun di putrinya Jovanka. Sekarang Jovanka sekolah di mana? Di Petra 13. SD Petra 13. Kelas 6. Kelas 6. Waktu TK-nya di Petra juga. Di TK 13 juga. Oke.
keren. Ini tadi 3 generasi begitu ya, dan saya generasi yang keberapa ya? Saya juga di Petra. Tapi Pak Akul ya, saya nggak mau kalah. Kenapa Pak? Iya. Kalau saya alumni, lalu saya melanjutkan, tadi Bu Fik kan juga melanjutkan. Saya melanjutkan jadi direktur eksekutifnya PPPK Petra. Luar Dari biasa, alumni Pak. menjadi direktur. Oke deh. Baik Bapak Ibu, kita mulai diskusi kita kali ini gitu ya. Kalau kita mencoba untuk nostalgia gitu di zaman dulu. Pertanyaan untuk Bu Fik dan Ibu Ivana dulu. Ketika kita mundur sedikit ke masa sekolah dulu, waktu di Petra, mungkin diingat-ingat gitu ya, sekalipun sudah tahun lama gitu. Apa sih satu kenangan atau nilai yang paling teringat, yang paling membekas, masih terasa hingga sampai detik ini? Dari Bu Victoria dulu. Iya. Wah, Pak Aquila, kalau saya melihat Petra sekarang ini, saya benar-benar bangga dan kagum. Begitu banyak perkembangan dan perubahan ya. Dan saya rasanya pengen balik gitu. Sekolah kalau boleh. Nah, ini hanya guyon saja. Tapi ada satu hal yang sangat berkesan dan mendalam dalam hidup saya, di mana waktu saya memasuki SMA Petra, saya itu selalu mengikuti renungan-renungan tiap hari. Jadi ada firman Tuhan yang dibacakan, doa lewat sentral, dan kalau hari Senin biasanya kami diberi semacam renungan begitu, dan di situ hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan. Itu sungguh luar biasa, tidak terlupakan dalam hidup saya. Dan ada satu ayat yang sangat mendasar, yang sejak saya sekolah itu selalu ditekankan dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, itu nempel sampai sekarang Pak Aquila. Iya. Hingga sampai saat ini pun kita tetap melakukan morning devotion itu Bu Fik. Iya. Setiap hari bahkan. Wah, ya, luar biasa ya. Kalau dari Ibu Ivana, apa sih yang membekas? Yang paling membekas memang benar renungan tiap pagi. Jadi waktu saya masuk kuliah, kan saya kuliahnya di universitas yang nasional, jelas itu langsung terasa beda. Tiap kali mau pelajaran mulai, kok ada yang kurang ya? Oh iya, biasanya kan ada renungan-renungan dan yang kali ini enggak ada gitu. Itu yang paling berkesan banget sih. Jadi benar-benar Petra ini menanamkan biblical worldview bagi kehidupan kita semuanya begitu ya. Oke, Jovanka sekarang. Pernah nggak sih dengar cerita seru dari manggilnya Oma kah? Oma dan Mama gitu ya, tentang masa sekolah mereka dulu, di mana Jovanka merasa oke, Petra ini sekolah yang bagus. Pernah nggak sih Jovanka dengar cerita dari Oma dan Mama tentang Petra? Pernah sih. Terus Jovanka bisa ngerasa kayak ada ikatan gitu sama Petra. Terus Jovanka juga bisa dapat banyak teman. Ada teman yang baik, ada yang kurang baik, ada yang biasa aja. Jadi bisa kayak banyak karakter gitu. Oke, lalu Jovanka waktu mendapat teman-teman itu semuanya dirangkul sama Jovanka kan? Iya sih, tapi ada yang agak ngeselin juga. Ya wajar ya, kita manusia. Oke, thank you Jovanka. Iya Pak Engki, ketika mendengar cerita atau pengalaman dari 3 generasi ini gitu ya, menurut Pak Engki apa sih rasa atau roh gitu ya dari PPK Petra itu sendiri yang dulu Bapak alami hingga sampai sekarang? Ya, seperti tadi sudah disebutkan dari Bu Fik dan keluarga gitu. Jadi memang landasan iman Kristiania itu penting. Karena memang kita sekolah Kristen. Benar. Dan itu yang kita harus pertahankan. Karena hanya satu itu yang identitas kita yang paling jelas terhadap sekolah-sekolah lain harusnya. Hal-hal akademis yang lain juga mengerjakan. Semua juga mengerjakan hal akademis. Namun hal akademis yang dipadukan oleh pengertian iman Kristen yang benar, pengetahuan yang dibangun atas dasar iman Kristen yang benar, itu yang membedakan kita, dan itu yang harusnya kita cultivate terus, kita pertahankan terus, dan itu yang mungkin dirasakan oleh mulai dari Bu Fik sampai ke cucunya, dan harusnya itu yang terus kita pertahankan, kita jaga baik-baik, bahkan kita perkuat, karena itu melalui rangkaian 75, the first ever menurut saya, kita adakan kebaktian kebanggaan rohani, siswa, karyawan, pegawai, guru, murid, semua kita garap, sampai pengurus pun. Itu semua untuk menyatakan statement of faith kita bahwa we are still a Christian school, still.
Oke. Itu berarti rangkaian dari HUT Petra yang ke-75 itu ya Pak ya? Siap. Oke, menarik sekali. Untuk ke Bu Victoria lagi. Dulu gitu ya, yang membuat Bu Vic yakin nih untuk nantinya menyekolahkan Ibu Ivana tentunya di Petra, itu apa Bu? Selain hal tadi itu. Ya, terutama ya itu tadi ya. Jadi kerohanian dan pengembangan karakter Kristiani itu saya merasakan sangat menonjol dan mengukir hidup saya sampai sekarang. Dan saya ingin anak-anak saya juga tumbuh di dalam iman dan kasih pada Kristus. Itu yang menjadi tujuan utama saya menyekolahkan anak-anak saya, kebetulan 3-3-nya di Petra. Karena saya melihat nilai-nilai itu begitu ditekankan oleh PPPK Petra. Di samping juga kualitas akademik excellent itu saya kira bagus sekali sejak saya sekolah. Ya hanya contoh kecil saja. Saya ini dulu tidak begitu senang belajar bidang-bidang yang bersifat IPA gitu ya. Tapi waktu SMA itu Pak Enggi, saya ini menjadi cinta pada matematika, kimia, bahasa Inggris. Ya karena berkat guru-guru saya di SMA. Dan guru-guru saya itu dengan begitu telaten, sabar itu membimbing, mengajar dengan sangat baik dan kualitas pendidikan akademiknya baik. Itu yang saya alami dan itu saya ingin anak-anak saya juga mengalaminya. Di samping program-programnya. Jadi waktu saya sekolah dulu mungkin program pengembangannya ada tapi tidak sebanyak pada waktu saya memutuskan anak-anak saya masuk di Petra ya. Jadi sudah ada pengembangan excellent life skill, pengembangan bakat minat. Lalu juga kalau kerohanian dan pengembangan karakter itu juga makin ditekankan ya pada waktu anak-anak saya masuk di PPPK Petra. Jadi itu yang mendorong saya. Dan hasilnya terlihat sampai sekarang dalam keluarga besar ini gitu ya. Iya Pak. Oke, untuk Ibu Ivana nih, kalau melihat zaman sekarang itu kan pilihan sekolah ya kita akui sangat banyak gitu ya. Kompetitor-kompetitor lah katakanlah yang semakin pesat gini. Apa yang membuat Ibu Ivana percaya dan yakin bahwa akan tongkat estafet itu dilanjutkan ke Putri Jovanka untuk percaya mengambil pendidikan di Petra? Yang pertama tentunya karena ada pendidikan Kristen sejak dini. Jadi mulai kecil, mulai Jovanka masuk ke playgroup itu sudah diajarkan. Dan itu terus nanti sampai SMA. Terus kemudian rekam jejaknya Petra ini sudah panjang sekali. Dan itu juga membuktikan kalau pendidikan di Petra ini bukan cuma di bidang akademik tapi maupun di bidang-bidang lainnya. Dan kita juga bisa melihat sekarang pun banyak orang-orang hebat yang lulusannya Petra. Gitu. Tentunya ya. Jadi ya saya berharap juga bisa terbawa juga pada Jovanka. Oke, Jovanka, ketika sudah join nih di Petra, kita sejak KB ya berarti ya. Itu apa sih yang dirasakan Jovanka? Maksudnya ada hal bangga apa yang Jovanka sudah dapatkan hingga sampai jenjang SD ini, Jov? Jovanka bangga aja sih. Soalnya waktu itu pernah Jovanka ada teman yang ngeselin itu kayak agak membuli gitu loh. Terus habis itu Jovanka tuh bilang kalau dia macam-macam lagi nanti aku laporin ke omaku itu kepala sekolah dari Petra. Terus dia takut dimarahin. Terus habis itu dia berhenti bully lagi. Udah. Keren. Oke deh. Berarti sesuatu yang bisa dirasakan dari pendidikan Oma gitu ya. Bisa Jovanka terapkan ke teman-teman. Bagus Jovanka. Pak Enggi, kalau melihat seperti ini gitu ya, menjaga kepercayaan yang sudah diberikan dari generasi ke generasi, dari bahkan tahun entah itu berapa hingga sampai 75 tahun ini, supaya tetap relevan dan up to date terus. Itu apa sih dari pihak PPK Petra untuk mengembangkan hal itu? Ya, saya mungkin coba kembali dulu ke tema yang 75 ya, di mana kita mengeluarkan satu tema yang kita pikirkan baik-baik. Kita ambil crafting the future, embracing history, which is his-nya huruf besar, which is his story. Jadi story-nya Tuhan itu jadi his story, kan ya. Nah,
historinya Petra itu sudah berjalan seperti tadi disebutkan Bu Ivana, 75 tahun ya. Kita sudah jalan. Tuhan melindungi, menyertai, memberkati PPPK Petra 75 tahun. Bagaimana kita yang ada sekarang bisa memaknai another 25 years untuk menggenapi 1 abad. Yes. Ya. Future ini kita crafting. Kita ikut mengcrafting. Berkat Tuhan sudah ada di dalam kita. Kita harus ikut menenun sejarah ini. Dan Tuhan akan merewrite, akan menuliskan kembali bagi kita dari sejarah yang sudah dilampaui dan sejarah yang akan kita jalankan ke depannya. Jadi pasti basic keagamaan, iman Kristiani menjadi satu fondasi kita yang paling kuat. On top of itu pasti kita melakukan hal-hal yang memang bagian dari kita secara akademis, non-akademis, hal-hal yang lain. Jadi bentukan pendidikan hari ini harusnya bukan bentukan pendidikan yang silo-silo, tapi itu menjadi satu komunitas ekosistem pendidikan. Bisa menggandeng dunia-dunia yang lain, industri-industri yang lain. Seperti kita mengadakan Road to 75, itu kita menggandeng alumni, kita menggandeng mitra, kita menggandeng university. Banyak ekosistem yang kita bangunkan, banyak juga partner-partner yang kita tarik untuk masuk ke dalam PPPK Petra, memperkuat satu ekosistem pendidikan. Cara bekerjanya harusnya begitu, supaya kita selalu up to date, karena ada orang lain di pihak sana, di pihak luar, yang selalu memberi sinyal ke kita apa yang sedang terjadi di luar sana, dan kita bisa mengakomodir, tapi dengan satu statement keimanan kita yang benar. Yes. Itu yang saya pikirkan dan saya kerjakan untuk PPK Petra. Artinya itu akan melibatkan banyak orang untuk bisa bersatu sebagai support system Petra gitu pasti, ya? Pasti, dan seperti yang saya pernah pikirkan. Kalau teman-teman tahu sebenarnya PPPK Petra ini bukan milik gereja, bukan milik satu korporasi. Memang milik Tuhan. Tapi mungkin yang Tuhan sisakan untuk bisa menjaga PPPK Petra adalah alumni yang keren-keren yang Tuhan sudah jadikan melalui PPPK Petra. Harusnya mereka bisa mengembalikan berkat Tuhan untuk ikut menjaga PPPK Petra. Bukan berarti saya menafikan dukungan dari gereja atau korporasi. Tapi kami tidak bisa meminta dengan gampang seperti sekolah-sekolah lain yang memang berada di bawah sinode. Benar. Karena itu satu-satunya yang saya pikirkan untuk bisa ditinggalkan bagi PPPK Petra menjaga alumni. Oke. Dan reaksi alumninya? Ya hari-hari ini kita lagi menggarap. Mudah-mudahan event 75 ini bisa sungguh-sungguh membangkitkan alumni untuk kembali mencintai alma maternya. Dan alma maternya kembali bisa berkontribusi atau merekatkan kembali alumninya. Keren. Oke deh, semoga semuanya bisa bergandeng tangan kembali gitu ya. Oke, Jovanka, kembali ke Jovanka. Di sekolah sekarang nih, kegiatan atau cara belajar yang menurut Jovanka paling seru gitu untuk membantu keperluan Jovanka di masa depan. Itu apa sih? Waktu itu tuh pernah ada acara kayak wirausaha gitu. Jadi itu dibagi kelompok. Terus kita bikin poster tentang produk yang mau kita jual gitu. Terus kita tuh jualan ke kelas-kelas, nawarin produk kita. Terus nanti kan ada yang beli. Terus kan dapat uang toh. Nah itu uangnya dibagi-bagi ke kelompok-kelompok gitu. Oh, untuk charity ya? Itu waktu itu jualan apa? Hampers snack gitu. Hampers, dan hampersnya dibikin sendiri dan satu kelompok itu. Wih, keren. Terus itu dari mana hampersnya? Maksudnya kue kah atau barang-barang unik gitu? Oh, lebih kayak ke snack-snack, permen, keripik gitu. Lalu di packaging yang menarik gitu ya. Laku semua? Gak semua sih. Terus? Tapi ya karena gak laku semua, sisanya dibagi ke kelompok gitu. Untuk bisa memberkati juga ke semuanya ya. Ya, Bu Ivana, ketika Ibu Ivana mendampingi Jovanka sebagai putrinya, pasti tentunya juga melihat tantangan-tantangan di zaman sekarang begitu ya. Sebagai seorang ibu gitu, apa sih yang membuat Bu Ivana bisa merangkul Jovanka, tentunya selain mendapatkan pendidikan di Petra untuk menghadapi tantangan-tantangan itu? Kalau zaman sekarang ini tuntutannya harus anak ini kreatif. Yes. Dan itu yang sudah dilakukan Petra. Maksudnya waktu saya masih sekolah dulu zaman saya, itu pendidikannya cuma satu arah. Jadi murid hanya mendengarkan guru yang berbicara.
Tapi sejak saya ngelihat zamannya Jovanka, ini berubah total. Jadi di sini nih anak belajar untuk aktif, untuk kreatif. Jadi belajar banyak karakter, belajar untuk mengambil keputusan, untuk memutuskan dalam satu kelompok ini mau seperti apa, dibuat seperti apa, dan ditanggung bersama-sama. Dan itu yang pelajaran yang mungkin waktu saya dulu kurang dapatkan, itu yang bisa didapatkan di Jovanka saat ini. Ya, karena memang zaman semakin berkembang dan tuntutan seperti itu. Tuntutan gitu ya. makin banyak. Iya, Pak Hengki kalau melihat. Pak Boleh, mungkin boleh saya tambah. Saya teringat, memang kesulitannya kan begini Pak. Banyak calon orang tua siswa di luar sana yang masih melihat atau punya stigma bahwa sekolah-sekolah Petra sekolah-sekolah jadul. Iya benar. Sangat stigmanya besar. Waktu sebelum saya bergabung di PPPK Petra, which is saya relatif baru 2 tahun lebih lah. Saya juga banyak mendengar itu dan saya pun juga memikirkan hal itu. Oh ya sekolah jadul ya. Tapi begitu saya masuk dan sekarang saya melihat ya salah satunya Bu Ivana baru memberi statement atau memberi testimoni ya bahwa enggak gitu juga. Memang saya tidak belum atau karena anak saya sudah lulus semua ya, jadi saya tidak pada posisi untuk menyekolahkan dan mengerti mengenai apa yang terjadi. Tapi saya melihat, saya mengamati sebenarnya kita sudah berubah. Cuma sulitnya mencabut stigma yang tadi bahwa kita itu sekolah jadul, nggak keren. Nah, mudah-mudahan melalui event-event, melalui podcast-podcast semacam ini, melalui testimoni-testimoni semacam ini bisa menjadi arah baru, bisa menjadi kesaksian untuk menguatkan bahwa enggak, Petra itu sudah jauh lebih maju dari apa yang diperkirakan atau distigmakan. Nah, mudah-mudahan ini bisa mencabut stigma yang kurang keren yang mendera kita hari-hari ini. Instead itu menjadi suatu senjata baru bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita sudah jauh meninggalkan itu dan bahkan sudah lebih maju daripada apa yang mereka bisa perkirakan. Selalu berinovasi terus ya, dan orang tua pasti akan melek hal itu dengan cara kita terus menyuarakan gitu. Ya itu memang struggle-nya kita. Ya mudah-mudahan Tuhan ya melalui teman-teman, melalui alumni-alumni memberi jalan bahwa ya Petra ini sudah tidak begitu loh. Dan itu bisa menjadikan atau mengembalikan atau menambah kepercayaan orang tua dan siswa untuk mau bersekolah di PPPK Petra. Yes. Kalau Bu Victoria ini dari mungkin stylenya 11-12 dengan Bu Ivana gitu ya, dengan cara pendidikan old style lah bisa dikatakan. Kalau melihat sekarang bagaimana Bu pembandingnya waktu zaman dulu? Oh jauh sekali Pak Aquila. Iya, saya kagum sekali dengan perubahan yang terjadi. Jadi sekarang programnya begitu banyak ya Pak Hengki. Sampai direkturnya ada juga keren kok. Oh iya pasti. Karena direktur keren makanya perubahannya banyak. Saya melihat ada pertukaran student exchange ya, itu memang sudah beberapa tahun yang lalu, tapi itu perubahan baik sekali. Zaman saya nggak ada tuh student exchange. Lalu ada juga cooking competition. Ya itu juga luar biasa. Peminatnya sangat banyak dari siswa kita. Ada juga itu tadi ya, pengembangan kerohanian dan pengembangan karakter itu juga yang diterapkan sampai saat ini dan itu tetap dilakukan dan saya melihat banyak perubahan positif Pak Hengki terhadap sikap perilaku siswa-siswi kita. Jadi mereka sekarang lebih punya respect terhadap orang yang lebih tua, terhadap teman, terhadap guru. Itu sungguh luar biasa. Saya senang sekali dan mereka punya kemampuan untuk belajar bisa diandalkan, tanggung jawab. Itu saya melihat di situ ada terjadi perubahan-perubahan. Juga disiplin ya. Saya kira anak-anak Petra itu belajar banyak tentang disiplin. Kemudian juga excellent life skill-nya itu macam-macam gitu ya. Zaman saya kalau nggak salah tuh cuma olahraga Pak Hengki, terus apa ya waktu itu paduan suara. Sekarang sampai bingung milihnya kan. Sekarang ada coding, ada robotik, tentang digital gitu. Iya, lalu banyak lagi ya hal lain ya. Lalu kerjasama dengan lembaga di luar negeri. Saya mendengar ini walaupun mungkin sudah pensiun, tapi karena saya bangga dan saya cinta Petra, jadi saya masih sounding, masih update.
Mas kepo-kepo. Malah jadi pengen balik lagi, Pak. Itu saya melihat aduh sungguh membanggakan. Ada kerjasama dengan sekolah di Adelaide ya Pak, kalau tidak salah Australia. Di Melbourne. Oh, Melbourne. Sister School dengan Melbourne. Ya sekolah ini, Iya. Acitya ini. Iya. Jadi ya itu yang mungkin Bu saya Iya. tambahkan. Kadang-kadang kita di stigmanya gini. Oh, sekolah yang tidak bisa bahasa Inggris, gitu, bahasa Indonesia doang. Padahal loh kita sudah menerapkan bilingual. Kita juga mengupgrade teman-teman guru kita untuk bisa kemampuannya naik. Dan nggak tahu Bapak Ibu tahu nggak? Kalau ibu-ibu harusnya. Dan Jovanka tahu nggak bahwa kita taruhin native speaker di sekolah kalian? Iya. Native. Native. Ya. Oh iya ada. Sih. Tapi nggak banyak orang tahu mungkin. Dan itu jadi titik semua nih. Saya berharap ini menjadi satu kekuatan baru bagi kita tunjukkan bahwa kita memang garap hal itu. Benar. Memang hasilnya tidak bisa instan. 1-2 tahun baru kelihatan. Tapi at least we are doing it. Yes. We are going to that direction. Gitu. Untuk percaya hal itu maka join aja langsung gitu. Untuk bisa merasakan semuanya Hard sell tadi. tentang Petra Juga tentunya. ada menarik loh Pak. Apa Bu? Budayanya Petra itu Race. race Yes. ya, itu luar biasa. Iya, iya. Itu pengembangan yang saat saya sekolah belum ada ya Pak Engki. Iya, iya. Oke deh. Baik Bapak Ibu dan Jovanka, gini. Apa sih harapan selaku oma gitu ya dan juga mama, nilai apa yang paling penting untuk terus bisa dibawa Jovanka ke depannya? Saya dulu atau Ivana Boleh. dulu? Oma dulu aja deh. Oh saya dulu. Ya baik. Jadi harapan saya sih Jovanka bisa berkembang secara holistik. Dalam arti tidak cuma akademiknya yang baik, tapi juga kerohaniannya, lalu karakter Kristianinya berkembang dengan baik, juga untuk physical growth-nya, lalu juga talentnya juga berkembang, dan juga pengelolaan emosi. Dan saya bersyukur ya kalau kebetulan cucu saya ini cerita sedikit boleh ya Pak Gwila ya. Dia itu dari kecil punya kesenangan untuk menggambar dan mewarnai. Telaten sekali menggambar dan mewarnai. Terus dari tahun ke tahun mulai berkembang menulis cerita dan bikin sketch-sketch drama singkat begitu. Nah waktu itu ya saya pikir ya anak ini kebetulan senang hal-hal yang sifatnya literasi, lalu ada seni berbahasa begitu. Dan di luar dugaan kami gitu, dia pelan-pelan itu membuat semacam cerita pendek gitu. Nah cerita pendek ini dilengkapi dengan gambar yang berwarna. Jadi ada 2 buku yang sudah dihasilkan cucu saya ini karena dia mengikuti satu apa itu ya kegiatan ya Ivana Ekstrakurikuler di kan? Karya Raya Jakarta. Jadi kumpulan Iya. apa kecil-kecil tapi berkarya, nah seperti itu. Nah kebetulan mamanya, papanya sangat mendukung gitu, memberikan support, motivasi. Jadi dia punya semangat lah untuk menulis gitu ya. Dan sekarang ini ya bersyukur hasil tulisan itu diletakkan di perpustakaan SD Petra 13. Iya. Keren. Ya, itu jadi harapan saya holistik gitu loh, nggak cuma secara akademisnya, tapi bisa berkontribusi, punya makna untuk berbagi dalam hidup ini untuk orang lain gitu. Itu harapan-harapan saya. Dan tentunya ke depannya harapan saya Jovanka bisa jadi alumni yang cinta Petra. Balik berkontribusilah untuk PPPK Petra. Berikan apa yang Jovanka bisa ya untuk membantu pengembangan di Petra. Karena kekuatan alumni itu sungguh luar biasa untuk membangun Petra. Gantiin Pak Hengki aja. Nanti jadi direktur Petra. Ya nanti kalau udah gede balik ke Petra gantiin Pak Hengki. Iya. Jovanka bener sudah ada 2 buku berarti ya? Iya, udah. Itu komik atau cerita pendek ada bergambarnya? Cerita pendek Cerita ada pendek. gambarnya gitu. Keren. Kenapa nggak dipublisher? Diperjualbelikan? Oh dijual Itu memang. diperjualbelikan Pak. Jadi lewat Karya Raya itu sudah ada linknya, jadi bisa langsung Digital berarti? bisa digital, bisa dalam bentuk buku. Kalau yang bentuk berbuku itu baru berbayar,
Tapi kalau yang bentuk link itu bisa dibaca oleh semua orang gratis. Keren. Dibawa juga ya, Jof. Bukunya dibawa. Iya, aku Nanti ambil. deh mungkin bisa ditunjukkan. Oke, kalau dari Ibu Ivana yang tadi apa sih harapannya tentang Jovanka? Harapannya memang saya inginnya sih Jovanka bisa mengalami perjalanan iman bersama Tuhan secara pribadi. Jadi dalam setiap mengambil keputusan itu juga Jovanka bisa melibatkan. Seperti sekarang ini waktu sebelum memutuskan untuk masuk Asitia itu memang saya sama suami itu sempat berdebat mau masuk Petra mana. Nah tapi ternyata Jovanka ini diam-diam berdoa sendiri. Itu yang membuat saya sama suami ini tidak bisa memutuskan mau masuk ke Petra. Karena yang paling dekat dari lokasi rumah itu antara Petra Jemur atau Petra Manyar. Jadi waktu itu sampai detik-detik terakhir pengumpulan berkas saya masih bingung. Aduh, ini masuk mana ya? Terus saya pribadi nanya ke Jovanka sendiri, kalau Jovanka sendiri maunya gimana? Soalnya yang bakal mengalami, yang bakal berproses kan Jovanka. Lalu Jovanka cerita, Mah sebenarnya Jovanka ini doa sendiri sama Tuhan, kepinginnya masuk Asitia. Terus saya tanyakan lagi, emangnya kenapa kok pengen masuk Asitia? Karena Jovanka lebih cocok untuk bakat minatnya itu di Asitia. Karena dia lebih suka berprakarya ya, membuat kerajinan tangan. Untuk bakat minatnya itu lebih terasa di Asitia. Jadi Jovanka merasa waktu sempat studi tour ke Asitia pun dia terpukau dengan Asitia ini begitu. Jadi ya kedepannya juga berharap ya Jovanka bisa tiap hari itu mengalami perjalanan iman, tapi di lain itu juga punya ketekunan, punya keberanian, tetap jadi orang yang baik, orang yang rendah hati seperti itu. Hingga sampai akhirnya minat bakatnya Jovanka juga bisa tersalurkan. Iya, benar. Keren Jovanka. Pak Kuila mungkin saya mau nimpali. Tapi ini satu contoh orang tua yang benar. Bagaimana memilih sekolah. Jadi cukup ada kontemplasi walaupun papa mamanya juga pingin punya preferensi. Tapi pada akhirnya anaknya menjalani. Jadi ya memang kita sebagai orang tua harus bisa mengarahkan, tapi juga bisa melihat bahwa anak ini juga punya hak untuk menentukan kemana dia bisa berjalan. Dan itu sejak dini memang sudah ada bibit-bibit semacam itu yang bisa dipercayakan Tuhan bagi mereka, yaitu harus kita ikutin. Dan pemilihan satu sekolah yang unik seperti ini karena memang lebih personalized dibanding sekolah lain itu memang satu pilihan. Dan kita di Petra punya hal-hal itu. Jadi kita itu bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari siswa-siswa yang bermacam-macam. Itulah keberagaman yang kita miliki, kekayaan kita miliki dibanding sekolah yang cuma satu. Berarti kan tidak bisa punya pilihan. Kita punya sekian banyak, bahkan kita punya vocational school even. Jadi ya saya berharap orang tua sekeren pemikirannya dari Bu Ivana ini. Bisa memilah dan memilih sekolah yang benar untuk anak-anaknya sambil menghargai pemikiran atau keinginan anak-anak. Bahkan Jovanka juga sudah bisa memahami minat bakatnya Jovanka sejak dini ya Jov. Oke, kalau dari Jovanka, apa sih harapan dari Jovanka dan juga janjinya Jovanka untuk meneruskan kebanggaan, bisa dibilang kita ya, dari keluarga Jovanka, dari oma, dari mama yang dulunya juga sekolah Petra, dan Jovanka melanjutkan sekolah di Petra. Apa harapan dan janji Jovanka nanti ke depannya? Jovanka janji supaya bisa belajar lebih giat lagi sampai raih cita-cita. Apa sih cita-citanya Jovanka? Jovanka masih bingung sih. Jovanka antara mau jadi scientist atau desainer. Wah, keren semuanya sih ya. Ya pas cocok masuk di Asitia nanti akan dilanjutkan cita-citanya Jovanka. Iya Pak Egi, sebelum kita tutup gitu Pak Egi, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan mewakili ya keluarga besar PK Petra ke orang tua, untuk ke alumni atau ya para guru di Petra? Ya mungkin saya khususnya kepada para guru dan karyawannya. Karena kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi pelaku-pelaku. Pendidikan yang Tuhan titipkan melalui anak-anak yang Tuhan pilihkan untuk dititipkan, orang tua yang mempercayakan. Jadi ini menjawab sekaligus bagaimana orang tuanya, bagaimana siswanya, bagaimana guru, karyawan, bagaimana kita sebagai institusi harus menjaga. Ya kita harus
berserah. Tapi bukan berserah saja, tapi melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita harus perbaiki, kita harus tingkatkan, kita harus terus upgrade, terus harus asah kemampuan-kemampuan guru-guru kita. Karena mereka yang menjadikan anak-anak kita. Kita harus mendidik orang tua untuk mengerti bagaimana kita melaksanakan pendidikan. Karena mereka mitra kita di dalam pendidikan. Dan kita menjadikan anak-anak ini, karena ini titipan Tuhan ya, itu ada tanggung jawab kita untuk menjadikan mereka seperti yang Tuhan mau. Dan itu yang harusnya dikerjakan Petra. Nggak gampang, tapi 75 tahun kita sudah melakukan itu. Nggak sempurna. Karena kita tahu kita tidak sempurna, kenapa kita harus bersandar Tuhan. Biar Tuhan yang mengkonsumasikan. Jadi semua harus berbenah, semua harus bekerja sesuai porsinya masing-masing. Terutama kita-kita yang berada di dalam institusi pendidikan. Yes, dan terus berproses ya Pak, lebih baik tentunya. Betul. Oke, menarik sekali Bapak Ibu dan Jovanka, dan tidak terasa waktu kita ya mungkin sampai di sini dulu untuk podcast kita kali ini. Ya Bapak Ibu, dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa sekolah mungkin berubah gitu ya. Gedung juga bisa direnovasi dan kurikulum di sekolah juga terus berkembang. Tapi yang tidak pernah berubah adalah komitmen dalam membentuk karakter, apalagi karakter Kristiani, dan memberikan pendidikan yang terbaik. Dan itulah yang menjadi legasi sejati dari PPK Petra. Oke, terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Pak Engki, Bu Victoria, Bu Fana, Jovanka. Terus menjadi berkat ke teman-teman. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih untuk semuanya. Dan akhir kata dari saya Akila Satrio Pamungkas, pamit undur diri dan kita akan bertemu kembali di episode-episode berikutnya. Oke ya, tetap stay di podcastnya anak-anak Petra. Bye-bye.